Selebgram Alda Agustin didampingi kuasa hukum Putri Maya Rumanti melaporkan perancang Hans Virgoro ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan arisan tas mewah dengan total kerugian 160 juta rupiah. Alda mengaku dirinya sudah berteman dekat dengan Hans. Karena rasa kedekatan itulah yang membuatnya bergabung dalam grup arisan tersebut. Alda sudah lelah mencari keberadaan Hans Virgoro. Terakhir, tempat tinggalnya hanya rumah sewaan atas nama orang lain. Atas dasar itulah Alda Agustin memilih untuk lapor polisi. Hans Virgoro kini sudah resmi dilaporkan atas pasal 372 dan 378 atas dugaan penipuan dan penggelapan. Simak video selanjutnya. Ini laporannya seperti apa tadi di dalam sama Ibu Dinda? Oke, jadi rekan-rekan, hari ini saya selaku kuasa hukum dari Mbak Alda dan Mbak Diana, ini ada dua korban yang dari grup yang berbeda, grup arisan tas Hermes. Jadi kami mewakili dari tim Hotline 911, mewakili Mbak Alda untuk membuat laporan di Polda Metro Jaya perihal adanya dugaan tindak pidana penipuan arisan yang berkedok arisan tas Hermes. Gitu. Untuk jumlah korban untuk saat ini yang kita tahu dari dua grup ya, itu berjumlah kurang lebih 45 orang. Ditujukan kepada berinisial H atau alias Hans Virgo, seorang desainer jewelry yang mungkin sudah tidak asing lagi ya buat teman-teman semua. Untuk kerugiannya dari satu grup itu ada sekitar 900-an juta, ini juga sekitar 1 M lebih ya. Jadi hampir Hans Virgoro ini dia memang megang arisan banyak. Jadi bukan grup kita aja, grup-grup yang lain ada arisan uang, bahkan ada arisan uang 1 miliar juga, tapi bukan di grup kita. Dan memang nama dia ini, memang namanya Hans Virgoro ini cukup terkenal di kalangan arisan, artis ya. Tujuan kami melapor untuk supaya Hans ini tidak ada korban selanjutnya ya, karena kita sebagai para member, apalagi sebagai bandar, karena saya punya teman bandar banyak banget ya, karena ada kasus ini menjadi trust issue ya. Jadi kita hilang kepercayaan kita, padahal tidak semua bandar seperti itu. Banyak bandar-bandar yang sangat amanah, dan karena satu oknum yang bernama Hans Virgoro ini jadi bikin kita tuh kayak kepercayaan, aduh gimana, apalagi banyak banget takut, jadi takut. Jadi kita emang benar-benar supaya tidak ada lagi lah yang seperti Hans ini. Sebelumnya ketika ini terjadi, kenapa sih mau ikut join di arisan itu kan? Apalagi kan udah kenal sama. Kalau saya ini udah teman dekat dari 2016, bahkan saya 2016 pun ini yang menjadi korban juga gitu. Kayak gitu. Tidak ada iming-iming sih sebenarnya, karena udah sistem kepercayaan dan udah teman dekat. Dulunya teman dekat, jadi bukan orang baru. Ya sebenarnya kalau mau dibilang iming-iming yang mendapatkan hasil pasti. Kalau iming-iming karena pasti kan ada bujuk rayunya juga, supaya si para member-member ini percaya dengan dia. Gitu. Karena arisan itu kan sebenarnya selain untuk silaturahmi, memperbanyak link juga, atau mungkin ada yang investasi, menyicil suatu barang berlian atau tas. Yang ngebangun kepercayaan dulu teman-teman. Ya. Dijanjikan nggak akan dapat? Iya. Bahkan kita udah bikin surat pernyataan. Ke depan. Ya, bahkan kita udah bikin surat pernyataan sama Hans, karena kita sudah mendengar isu kalau dia di luar sana didapet. Jadi kita bikin surat pernyataan. Pada saat surat pernyataan sudah jatuh tempo dan kita mencari keberadaan dia di mana, justru sudah tidak bisa ditemukan ya. Dihubungi sama sekali. Makanya kita dibantu sama tim kuasa hukum untuk melaporkan pelaku. Arisannya sendiri udah berjalan dari tahun berapa sih? Kalau punya aku 2022. Ini 2021. Diana 2021. Ya. Mulai merasa ada kecurigaan kah? Ini kan 2022 kan ya, maksudnya mulai merasa ada kecurigaan kalau ini merasa tidak benar dan akhirnya jadi seperti ini? Iya, sudah banyak curiga sih sebenarnya. Tahun ini udah ada rumor beredar, kan ada banyak arisan tuh di sana. Terus setiap arisan itu ternyata ada masalah. Terus akhirnya timbullah kayak dengar desus-desus itu. Saya waktu itu harusnya menang udah Februari, tapi sama si Hans
ini dia undur-undur, kayak aku WhatsApp itu dia bisa Menjanjikan aja ya. menjanjikan, dia kirim waktu saya minta, dia itu jawabnya setiap 1 bulan sekali, itu chat 1 bulan sekali, terus tiba-tiba di kita terakhir Agustus, September awal udah centang 1 jawaban. Bukan dulu bang. Ketika ngecek arisan itu memang cuma baik ya biasa aja atau ada pertemuan nggak sih? Biasanya Ada pertemuan, Setiap bulan kita melakukan pertemuan arisan. Ya, jadi memang silaturahmi bareng, dan setiap bulan memang pasti ada pertemuan untuk mengocok arisan. Oke, terus nggak ketemu sama Hansnya lagi, apakah dia selalu datang apa gimana? Selalu datang, dan memang 1 bulan ini dia menghilang benar-benar, arisannya dianya sudah tidak pernah kelihatan, dan arisannya juga langsung tiba-tiba stop karena dianya memang menghilang. Tak ada arisan sendiri bentuk uang atau tas atau gimana? Kalau saya tas. Kalau kakak sendiri apa? Sama tas tapi di beda grup. Jadi dia tuh punya banyak arisan ternyata. Banyak grup arisan, nggak cuma tas. 3, 4, 6, nggak tahu deh. Belum Nggak lagi cuma yang tas. apa namanya, ada berlian juga. Ada berlian, ada uang arisan. Contoh tasnya nggak yang terbukti, contoh tasnya dijanjikan Oh, Bawa, contoh mungkin tasnya bawa, kayak ya. gini. Menurut saya kayak gini kira-kira, tapi ini bukan dari Hans. Kalau per orangnya berapa kerugiannya? Kayak kalau ada gitu. Kerugiannya Kalau ini kan kita hitung dari beberapa bulan terakhir mereka bayar. Jadi bervariasi. Ada yang 250 juta, ada yang 200 juta, ada yang 17 juta, 170 juta, ada yang 160. Jadi sebenarnya kalau setelah kita telah kami pelajari, Hans ini sepertinya tidak mencatat siapa saja yang sudah bayar dan nominalnya berapa dari masing-masing member. Dan itu yang saya baca karena kita lihat dari data-data grup ya gitu. Karena menurut saya Hans ini memang sudah punya niatan tidak baik. Karena dia tidak sama sekali terhadap member tuh dia tidak jeli. Masa ini sendiri contoh si Diana belum bayar sampai 24 ya. 24 kan berarti 240 juta. 2 tahun berarti. Tapi ini pun belum sampai 2 tahun. Dibilang sudah belum terima barangnya. Jadi menurut saya memang Hans ini dengan sengaja diduga menampung uang-uang dari para member untuk kepentingan pribadi. Itu yang kami duga gitu. Karena apa? Kalau memang Hans ini terdata arisannya dan siapa saja yang sudah bayar, otomatis pasti nggak akan kebingungan berapa bayarnya, berapa jumlah yang sudah itu. Jadi memang sepertinya Hans sudah tidak punya itikat baik sejak awal mungkin dia untuk melakukan ini gitu. Jadi dia seperti gali lubang tutup lubang. Dugaan untuk kepentingan pribadi ini ngelihat dari sosmednya HV atau gimana? Mungkin kan Ya, sering kalau jalan. saya sendiri kan tidak kenal dengan Hans, tapi ketika kita melihat dari sosmednya beliau dan menurut cerita teman-teman ini sendiri, dia kan memang sosialita juga, terus gaya hidupnya juga kan berbeda gitu. Ya kita sih menduganya Hans ini ada itikat untuk memperkaya dirinya sendiri dengan menggunakan hak orang lain. Pasal yang disangkakan tadi di dalam apa? Saya laporkan di 372, 378 dan TPPU. Dengan ancaman hukum. Kalau TPPU tuh di atas 5 tahun. Angkanya Ivan Gunawan ikutan arisan juga nggak? Kalau buat Kak Igun mungkin ikut arisan di grup lain ya, tapi di grup yang saat ini kita sudah terima laporan tidak ada Kak Igun. Gitu. Tapi kayak gue pernah ikut satu arisan sama Hans juga atau? satu bandar ya, satu bandar Maybe ya. ya sama si Hans ini. Cuma mungkin kayak gue bukan di grup kita. Oh, satu bandar. Iya, beda grup.